hasil dari buah yang dia tanam. Maksud saya begini, pada saat mendakwah para habib-habib ini, cobalah dakwah aja, jangan selalu membawa-bawa akulah keturunan Rasulullah atau mendoktrin-doktrin sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Udah dakwah aja seperti biasanya para ulama-ulama yang mengajarkan tentang keilmuan dan mencerdaskan. Nah, itu mungkin lebih bagus gitu maksud saya. Dan lebih nanti makanya umat akan cerdas dengan gitu, dan umat sendiri akan menghormati sosok pendakwah itu bukan karena keturunannya tapi karena ilmunya, karena akhlaknya, seperti itu, Bib. Setuju. Ya, Bib, begini, Bib, saya jelaskan dulu, Bib, juga. Habib tahu nggak di balik kesuksesan tesis Kiai Jimat ada siapa? Ada seorang habaib di belakangnya. Karena apa? Iya. Habaib ini begini, saya itu Kiai Jimat sebetulnya prihatin dengan hal ini, tapi saya itu lebih prihatin lagi saudara-saudara saya yang tak dengan, maka lanjutkanlah perjuangan ini. Saya sangat mendukung sebagai shock terapi kepada saudara-saudara saya yang masih menggunakan nasab sebagai hegemoni dalam dia mencari kehidupan atau sebentuknya gitu, Bib. Nah, ini kasih tahu faktanya nih. Anak kasih tahu faktanya ya. Jadi begini, orang-orang ini itu ada kelompoknya loh. Jadi begini, orang-orang yang antum lihat itu ngomongin nasab mulu dan ngomongin cinta kepada Ahlul Bait, itu ada kelompoknya. Jadi itu kelompoknya itu ketahuan. Dan ada lagi kelompok lain yang mengkonter mereka sebenarnya di dalam Ba'alawi itu sendiri. Jadi begini, saya pernah kumpul sama orang-orang ini dan mereka itu benar-benar kelihatan jelas. Jadi ada orang-orang yang emang begitu tuh. Sangat bangga dengan nasab sehingga ilmu itu di kebelakangin, padahal di dalam sejarah mereka itu Robito Alawiyah itu dibangun atau esensi nasab itu dibangun itu sesudah yang namanya Jamiat Khair, sedangkan Jamiat Khair ini adalah sekolah berbasis Islam, berbasis agama, berbasis ilmu. Nah, Jamiat Khair ini berbasis ilmu, yang artinya apa? Mereka ini berdakwah. Ya, termasuk yang keluar dari situ adalah pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu mereka itu awalnya berbasis ilmu, lalu kemudian dibentuk Robito Alawiyah. Tapi sekarang seolah-olah nih oknum-oknum habaib itu seolah-olah Robito Alawiyah lah yang paling penting, bukan Jamiat Khair atau dalam segi keilmuannya, tapi dari segi nasabnya doang. Makanya ada yang bilang ini darah saya mengalir di darah saya Nabi Muhammad ini segala macam. Itu hal-hal kayak begitu tuh sebenarnya bukan semuanya pada cocok. Itu nggak setuju. Kalau antum tahu internalnya, antum tahu lah. Sebagian itu malah justru ngomong ini orang nggak tahu malu. Bahkan ada habaib-habaib itu yang malu dengan statement-statement kayak begitu, karena sangat-sangat jijik ya. Maksudnya kalau ngomongin nggak pakai ilmu segala macam, baca kitab dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tuh, ya kan? Ya kayak begitu tuh harus sebenarnya di counter sama Robito, tapi Robito tidak ada tanggapan di situ, malah dibantu, malah didukung. Itu yang anak prihatin sebenarnya. Nah, iya. Jadi gini kan, mohon Ustaz. Jadi saya ada monitor di room ini, ada pertengkaran, termasuk nih apa nih mau kami pindahin kuburan wali, kami bawa pulang. Tapi mohon diperhatikan, di Wali Songo itu ada wali orang Aceh. Jangan diperbalikkan fakta. Bermasalah sama ulama-ulama yang ada di Aceh. Saya dengar tuh orang-orang itu bertengkar. Itu. Ya. Soalnya kan kuburan yang tertua aja kan mirip dengan kuburan yang ada di Maluku Saleh. Itu. Jadi mohon jangan diperbalikkan sejarah lah ini. Oh enggak, ini malah sekarang mau meluruskan sejarah. Kepala kita aja di atas kepala kita. Ini sekarang mau meluruskan sejarah. Kemarin aja itu ada live di Pada Suka, itu sedang keturunan itu diakui sama habaib. Maka sekarang lagi dibongkar. Sekarang udah mulai diluruskan semua pelan-pelan. Ini tulisannya host masih tulisannya Gus Aziz, mana masih ada tak Gus Aziznya? Udah ada. Apa yang bagus nih Ustadz Mahesa, apa nih yang bagus? Enggak, saya bukan Ustadz. Saya bukan Ustadz, saya tukang rusuh. Pak Mahesa kan sebentar lagi jadi imam besar, lupa saya. Enggak, saya mau nanyain sama Gus Jazuli, standar bukti itu apa sih?
Coba kapan diskusi saya tantang Gus Jazuli membahas standar bukti. Ada nggak orangnya? Nggak ada, Kang. Lo turun. Sampaikan salam saya, kita bahas standar bukti. Biar nanti bukti itu biar nanti kita membentuk standar itu untuk mengukur nasab mereka semua orang di Indonesia. Ya. Sampaikan salam saya sama Jazuli. Maksudnya standar bukti orang beriman gitu. Iman itu perkara abstrak. Jadi maksudnya kita standar bukti beriman. Terkait tadi ngomong-ngomong bukti-bukti tidak membukti-buktikan, jadi kita sepakati dulu standar buktinya apa. Nanti kita ketika mereka membuat standar bukti itu, nanti kita pakai untuk mengukur nasab-nasab semuanya, biar rungkat semua. Capek-capek kalian itu ngomongin nasab melulu. Jangan dilemahkan, kita terus ini. Enggak, kita kembali ke Gak capek-capek, biar rungkat semua. Saya lepas nih Bapak nih. Ini saya lepas. Kalau nggak bahas nasab, ketagihan kita. Ya kalian itu nggak orang-orang nggak punya skill di medsos. Jadi kalau nggak jadi lu suka sama kayak Silawi lu merendahkan orang. Ini ada Habib Mujasi, silakan. Kedua, saya mau tanya, Habib siapa yang dukung Kiai Madudin? Syiah bukan? Kenapa? Syiah bukan Habibnya. Lu kamu kok merendahkan orang sedang bahas ini kamu rendahkan. Enggak merendah. Kamu kecil masih bocil udah gitu, kamu ngelama juga. Enggak ada merendahkan tadi, saya cuma nanya. Tadi kan ngomong ada yang dukung Habib. Saya mau tanya Syiah bukan. Kok merendahkan? Baper kali kalian itu di sini. Kalau pribadi lihat itu Wahabi kan Ustaz Mahesa, bukan Syiah. Kalau Syiah bukan aja kok disebut merendahkan. Kalian justru yang sekarang jadi manusia-manusia butuh penghormatan. Ada yang nanya aja dituduh merendahkan saya. Sini tanyanya sama Iya, betul. Nah, saya cuma nanya kok dituduh merendahkan. Berarti kalian ini manusia-manusia mulia jangan-jangan. Begini tuh kita gitu kan. Nanyanya ke Habibnya, kalau kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia siapa enggak kan. Gini, tadi kan ada yang ngomong. Siapa yang ngomong tadi bahwa Kiai Mat didukung Habib? Saya nanya, yang Syiah bukan. Dituduh merendahkan. Cie. Ya artinya pertanyaan itu nggak bisa kita jawab karena kita nggak tahu Habib. Antum yang berstatement itu. Antum yang berstatement didukung Habib itu. Antum yang betul didukung seorang Habib. Tapi kan yang ditanya itu Habibnya Syiah atau bukan? Ya kita nggak tahu. Oke, saya mau nanya. Informasi dari siapa? Faku Rokobah. Informasi dari siapa? Ustadz Mahesa kemarin. Katanya ngomong dasar. Bukan Ustadz itu kok. Ustadz itu. Kan di Lampung. Nah, itu diutarakan oleh beliau kan. Itu ada di YouTube kan. Seperti itu. Memang betul itu faktual. Memang faktual. Karena seperti Habib Mujasim aja ini Habib Mujasim nih. Dari satu sisi, Habib Mujasim ini sepakat dengan tesis ini sebagai shock terapi bagi orang-orang yang tak Habib ini. Jadi ini Habib. Bagaimana kita menentukan dia Habib atau bukan? Nah, gini. Setaku antum juga terlalu inian. Sebentar, Ana mau ini lurusin dulu Kang Mahesa sebentar. Ana ini Habib atau bukan? Kang Mahesa ini itu nggak tahu dari mana. Diadu dua-duanya. Enggak, sampean kan ngomong Habib. Faku menetapkan ini Habib. Nah, pertanyaan bagaimana saudara Faku ini menentukan ini Habib? Dari mana menentukan ini beliau itu Habib? Itu dia. Karena Al-Fakir nggak tahu. Kalau saya maksudnya Habib yang dimaksud bahwa Habib itu apa? Habib apa? Habib kasih atau Habib Rasulullah? Enggak, biarin itu Faku yang jawab. Gini bagaimana Mas Faku? Bagi saya itu semua orang yang saya kasihi itu adalah Habib. Gitu saya. Gitu jangan framing. Mending jujur kekasih gitu. Jadi kalian komplotan kan gitu loh. Habib Rizik termasuk Habib bagi saya. Kalau dia mengaku cucunya Nabi Muhammad, nggak ada pantas-pantasnya, nggak ada mirip-miripnya. Coba kira-kira di sini siapa yang mau berdiskusi dengan saya tentang terkait dari kemarin membukti-buktikan. Kita berbicara standar bukti saja, gimana? Assalamualaikum Habib. Apa?
Bukti tadi kan yang mampu tidak membuktikan, selalu berbicaranya tidak membuktikan. Kita buat standar bukti, kita diskusikan secara istilah syar'i atau secara perundang-undangan. Siapa kira-kira yang mau mendiskusikan masalah ini selalu ya, nanti bicara. kalau dengan Tenggokori engkau ngomong kalau umpamanya soal tentang masalah NASA. Siap. Oke, skorinya di mana? Kalau yang saya datangin. ada dan pikiran. Tuh ada Rizky tuh, coba sama Rizky. Jadi gini. Ah, ini Rizky ada Rizky dengan Rizky kau. Ya udah siapa aja kita. Anda kalian itu yang selalu menuntut membuktikan. Pertanyaan saya bagaimana kita mendiskusikan, menentukan standar bukti dan nanti kelak bukti itu yang sudah disepakati kita pakai untuk mengukur semuanya. Termasuk Surya Wali Songo. Ya, salah satunya terakhir adalah tes DNA. Iya oke, itu nanti diskusikan. Aku Wali Songo nggak ngaku-ngaku. Iya. Dulawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Iya, oke. Iya, oke. Jadi cuma DNA doang standarnya. DNA doang. Oh, DNA doang. Tidak pernah ngaku cucunya Nabi, tidak pernah ngaku-ngaku keluar kayak Dulawi. Gini ya, mengaku itu semua orang mengaku, buktinya mencatat, cuma namanya tidak keluar. Jadi kalau Anda ngomong standarnya cuma ngaku-ngaku, semua orang ngaku-ngaku, makanya memiliki catatannya masing-masing. Bedanya kalau tidak saya menyombongkan. ngaku cucunya Bani Adam, kalau saya. Oke, saya tantang Jazuli atau Sikori menentukan standar bukti ya. Oke. Sampaikan saran saya. Ngomongnya gak usah melebar. Fokus kepada bukti. 24 jam saya bukan ngikutin. Saya menerima tantangan 2 orang itu. Assalamualaikum. Dul, kemana Dul? Maesa ngomong Jangan apa lemah Maesa? menghadapi orang-orang yang anu. Dia gak ngerti Maesa. Itu Ini enggak Ya, sering iya, bulat ini, kadang di Maesa. sini, kadang di A, kadang di B sih. Maesa itu Si bocil itu. cuma punya ilmu Soal dukun. satu kononnya. Dia nggak pantas Satu-satu. bahas nasab. Maesa tuh nggak pantas bahas nasab. Dia tuh Enggak, pantasnya bahas Kenapa nggak pantas? dukun. ambigu. Udah. Kita berbicara ini bukti apa yang mau didiskusikan kan? Iya, Jelas Maesa pasti. tuh nggak ada ilmu soal ginian. Jangan ikut-ikutan lah, jangan Bukan, sok-sok Mak. aktif. Assalamualaikum warahmatullahi Maesa wabarakatuh. jangan Satu. sok-sokan, Waalaikumsalam. jangan sok-sokan Izin merasa paling penting. Dia tuh nggak tahu masalah kayak ginian. Bang Rizky, izin Udah sebentar. bahas-bahas itu aja, udah bahas-bahas dukun-dukun aja, nggak usah ikut-ikutan bahas nasab. Nggak bakal ngerti dia mah. Izin sebentar. Sosokan ikut-ikutan bahas Saya nasab. pemburu domba apa? Gini, Bagusnya bahas nasib ketimbang bahas nasab. abang-abang semua. Udah Maesa bahas dukun aja, bahas dukun, nggak usah ikut-ikutan bahas kayak ginian. Ceritanya Rizky, surah wal istifado bengong lagi. Bentar. Rizky udah turun masanya Rizky. Saya mau coba ngasih usulan karena saya pribadi bermain di debat antara Islam dan Kristen. Ketika Islam seperti ini bakal jadi bumerang nanti. Saya mohon tolong diredam. Nah, ini perdebatan ini. ini sudah dikondisikan sama kaum Dulawi nih. Sudah dikondisikan kaum Dulawi nih. Enggak ada Pak. Enggak masalah. Ini kan urusan antara bukan urusan kita, nggak ada urusan sama di luar Islam. Iya memang betul, tapi ini Nggak ada akan jadi urusan. bahan bumerang. yang menggoreng itu orang-orang di luar Islam juga kan. Jadi patuan pemburu ini sedikit dari saya. Allah itu sudah menentukan umatnya itu dia jadi kafir atau dia jadi muslim. Jadi kita jangan khawatir terkait hal itu karena Nggak usah Allah khawatir. sendirilah yang akan menentukan. Kalau ya Bapak udah, mau kalau berusaha khawatir, memakai insya Allah. pendapat itu, oke lah, saya takzim dengan pendapat itu. Terima Ya kasih, udah. saya izin turun. Ya, Maesa Jangan udah ada dukun yang aja, kita lemah Maesa. ketika mau melemahkan semangat Fokus. kita. Jadi Jangan gini, ikut-ikutan bahas ini Maesa mah. Udah cukup bahas makanya- dukun aja. Bukan, makanya saya bilang Nggak usah ikut campur bahas-bahas nasab. Kita bahas aja, ada yang ini kita cuekin aja, nggak usah. Gitu aja. Dia hanya memperkeruh doang. Maesa cuma memperkeruh. Ini bandar si Maisa sama siap tuh, itu sama kayak siap tuh. Assalamualaikum. Salam ya, langsung narasi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya? Baik. Ini murid-murid para murid IMAT CS ya? Nah, kan langsung Kang. Enggak, biar anunya lawannya Dulawi. Biar Bang Mujasim aja yang nasihatin. Dulawi aja nasihatin si Opik, si Rijik, siapa? Bang Mujasim, silakan Bang Mujasim. Enggak, ini semua para murid IMAT CS atau IMAT ini apa? IMAT Dim Sarman. Urusannya apa Kang? Urusannya apa? Nah, biar Bang Mujasim ini jadi bayina nih, biar paham seperti apa. Saya hanya nanya. Semua ini. Iya, urusannya apa? Dim Sarman. Urusannya apa? Urusannya apa? Turun aja bang. Ya kan. Turun. Masalahnya di sini ada dua. Bang, Turun. Itu salah satu contoh pembuktian daripada kami. Di sini saya menghormati Mujasim. Sebetulnya saya punya banyak counter balik untuk memuntahkan kembali. Hanya saja saya menghormati Tuan Mujasim di sini. Lebih baik ahsan bagi saya itu untuk dia di bawah saja. Taib. Syukron. Ini nasihat buat Maesa udah nggak usah ikut-ikutan masalah. Maesanya udah nggak ada. Udah urusin bahas perdukunan dia mau menantang aja. kata dia. Dia mau menantang. Dia memperkeruh suasana. Kenapa dia Ustaz Rizky? Enggak, sok pintar dia. Udah banyak orang ngaku dia pintar gitu kan. Sok satu Dia satan kemana-mana si masuk. bocil itu. Ini ikut, sono ikut, ada masalah nih ikut. Padahal dia nggak tahu masalahnya. Ntar ngelama anak itu. Nggak pernah bahas ilmiah, nggak pernah dia sosokan ikut. Udah bahas dukun aja Mahesa. Ya. Sama kayak si Yatno. Ustadz Faku, ana juga menghormati antum juga. Ana, masya Allah, antum menghormati ana, ya ana balas hormati antum juga. Syukron atas ininya tadi antum. Siap, Tuan, siap. Jadi Tuan begini juga ya, saya Afwan. Gimana lanjut? Ya. Silakan. Antum tadi sampai mana kita obrolan bahasan tadi? Sampai mana? Oh ya, dilanjut saya belum paham. Silakan lanjut. Ya itu tadi maksudnya gini, tentang laknat dan tadi itu kayaknya udah beres pembahasannya. Terus sekarang kalau misalnya mau dilihat tadi loh yang tadi Ana sebutin tentang kitab yang disebut sama Ana tadi di depan Gus Jazuli, itu kitabnya ini. Ini kitab bantahannya cuman. Ini kitab bantahan kepada Murad Syukri yang dibilang tadi. Ini kitabnya. Ar-Rad al-Mufhim al-Mubin. Ana lagi mau neliti kitab ini, cuman kayaknya kalau sekarang di sini ranahnya bukan ke situ. Cuman tadi yang omongan-omongan tentang Alawi itu Zionis dan lain sebagainya itu gimana menurut antum Sataku? Siap. Itu kalau Zionis saya rasa itu berlebihan ya. Tapi kalau disebut mohon maaf Tuan ya. Mohon maaf. Tapi kalau disebut habaib itu Yahudi karena acuannya itu masih ranah ilmiah. Jadi di sana itu bukan mendikotonomikan sebagai watak ya, bukan, tapi lebih ke karena berdasarkan hasil ilmiah scientific tes DNA ternyata haplogrupnya itu bersuku Yahudi ke sana. Tapi kalau sampai harus disebut Zionis, kalau Zionis itu kan sudah sekte gitu kan. Nah, itu sudah bukan ilmiah gitu kan. Tapi kalau Yahudi, penyebab Yahudi karena yang kita pahami bahwa berhaplogrup ya. Itu pun kalau saya pribadi tidak sempat untuk mengutarakan hal itu kalau saya pribadi ya, kecuali kepada oknum-oknum tertentu. Itu pun ketika saya misalnya sama oknum itu dibalas sesuatu yang sifatnya manusiawi kepada saya, silakan. Ya.
Nah itu juga masalah tes DNA. Ana maksudnya gini, kalau misalnya tes DNA kan kalau misalnya Dokter Sugeng itu bilangnya kalimat syuhra wal istifadhah atau kalimat yang dibilang bahwa kemasyhuran dan juga taslim orang-orang itu kan kata beliau bukan dalil. Sedangkan tes DNA itu apakah gini, Ana pertanyaan kalau misalnya di sini ada yang bisa bahas tes DNA, apakah itu tes DNA itu bisa menafikan atau mengisbatkan nasab 100% ke orang-orang terdahulu apa hanya 50%? Maksudnya gini, tingkat kevalidannya itu tes DNA untuk orang-orang terdahulu daripada nenek moyang seseorang gitu, apakah dia 100% atau 50% gitu, istilahnya persentase kebenarannya gitu. Coba siapa mungkin di sini bisa ngasih tanggapan. Siap nih, bisa saya sedikit mungkin nanti rekan-rekan yang lain yang menjelaskan. Assalamualaikum. Ya, Bang Rija siap. Rija Gini sedikit ya, diskusi aja ya. Kalau salah ya ampun maaf. Saya pernah nanya sama teman saya yang kerja di rumah sakit, terus dia pertanyakan juga sama teman dia yang orang luar, dikatakan dia masalah tesis tentang nasab begitu bodoh katanya. Menggunakan nasab dengan tesis, karena tesis itu cuman bisa berfungsi dengan tiga jarak. Dari dia, bapaknya sampai kakeknya itu aja, nggak bisa sampai ke atas. Mungkin itu DNA mungkin bukan tesis, maaf. Nggak bisa. Bukan gini. Jadi ada DNA kali bukan tesis, maaf. Tes DNA itu kalau memang sepatrial gitu, memang hanya 3. Tetapi dia tes DNA yang sekarang itu dia bisa menentukan bukan ininya wilayah tertentu asal migrasinya di mana, itu bisa diketemukan. Jadi kalau untuk memang yang zigzag keturunan siapa bapak ibu emang cuma 3 generasi. Tapi kalau menentukan ini darah dari patrial bapak yang dibilang Y itu bisa, yang ibu X itu bisa, sampai daerah asal imigrasinya seperti itu. Nah itu ada lagi. Itu mungkin ada mutasi. Sedikit lagi saran saya, kalau bisa saya menghormati kalian ini sebagai ulama, sebagai ustadz. Saya menghormati kalian, jadi saya sangat minta tolong sama kalian, stop lah untuk memperkeruh masalah nasab. Kalau bisa yuk kita panggil sama-sama dari segi balawi kita duduk bareng. Contoh kayak kalau saya ya nggak membenarkan kayak Pak Ustadz Mahesa, nggak membenarkan siapapun, nggak ngikut siapapun ya. Kalau yang lebih baik ada yang ngajak duduk bareng, yuk kita, kalau kita merasa ada dalil atau apa, yuk kita duduk bareng. Gitu aja. Siap. Ini termasuk aspirasi daripada publik ya. Ini ada Mujasim, nah mungkin seperti itu aspirasi publik yang menyimak terkait ini. Harus ada rekonsiliasi. Ya, betul. Ya, siap. Kasihan orang-orang yang siap. Kasihan 100% setuju. Orang yang nggak tahu. Setuju 100%. Bang Mujasim, kitab yang Anda bawa itu udah saya baca semua itu. Ya. Oke, iya, maksudnya tanggapannya gimana? Maksudnya apa yang saya sedikit sebentar tadi terkait yang DNA itu, nanti Tuan Rizky jabarkan, saya stop dulu ya. Nanti saya stop. Silakan dilanjut nanti Bang Rizky sama Bang Mujasim. Ini sedikit aja Bib terkait tadi DNA itu, bahwa kalau dari sudut pandang hukum agama fikih itu sudah kalau kami meyakini berdasarkan hasil Basul Masail itu bahwa tes DNA itu bisa untuk menjadi pengibtolan tapi tidak untuk isbat. Kenapa isbat tidak? Karena dalam isbat itu harus ada pernikahan. Nah itu Bib. Terus begini juga Bib, kalau dari saya ya terkait tes DNA itu saya nggak punya kapasitas ya mengukur itu akurat atau enggak. Cuma saya berhaluan kepada Dokter Sugeng, dan dalam hal ini yang saya yakin di Dokter Sugeng ini mumpuni di bidang itu, dan sementara saya hanya punya narasi tunggal atau argumentasi tunggal hanya dari Dokter Sugeng. Sementara dari Habaib saya belum menemukan para ahli yang mengcounter daripada Dokter Sugeng itu sendiri. Harapan kami Tuan, alangkah indahnya apabila daripada Habaib menunjukkan atau
menampilkan ahli genetik untuk mengcounter daripada Dr. Sugeng ini. Kenapa sekarang ini saya tidak merasa puas? Karena yang mengcounter Dr. Sugeng ini bukan orang yang nggak punya kapasitas, sehingga kita bagaimana mungkin akan percaya kepada orang yang bukan punya kapasitas. Nah, maka harapan kami itu silahkan tunjukkan orang yang punya kapasitas dengan Dr. Sugeng, biar adu argumentasi, disitulah nanti kita akan menilai di mana tes DNA itu apakah akurat atau tidak. Mungkin seperti itu. Silakan dilanjutkan. Sedikit. Siap. Sedikit. Ustaz Faku. Sedikit Ana tanya referensi tentang Bahsul Masail tadi. Bahsul Masail yang mana, Ustaz? Itu kalau nggak salah Rizky. Solo ya Rizky. Tahu nggak itu? Bahsul Masail. 2004 kalau nggak salah itu. Ustaz Jadi kan Rizky. begini, keputusan Bahsul Masail, ya. Jadi hasil Bahsul Masail itu begini, mereka itu begini terkait tes DNA itu, maka mereka itu menangguhkan dulu, bertanya dulu kepada ahli genetik gitu kan, apakah ini akurat apa enggak gitu kan. Nah, nanti keputusan hukum setelah mengetahui akurat apa enggaknya. Ternyata daripada ahli ini mengatakan oh itu akurat, maka dijadikanlah suatu hukum. Bisa untuk membatalkan, tapi tidak untuk mengisbat. Kalau membatalkan kan nggak harus ada pernikahan gitu kan. Tapi kalau untuk mengisbat, walaupun dia betul anak biologis, tapi kan nggak bisa, kan nggak nikah gitu. Ya, betul. Ana lihat di sini ada yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut yang lain, silakan saya saya tidak bicara untuk ya. menyambung Dr. Sugeng tadi ya. Untuk menyambung Dr. Sugeng. Jadi di sini sebenarnya saya juga termasuk masyarakat awam yang termasuk bingung juga kan gitu kan. Nah, karena gini, untuk dari Kiai Imam sendiri itu dinyatakan bahwa secara nasab itu tidak terverifikasi, itu satu. Artinya berarti kan harus ada di pihak Pak Alawi. Kemudian didukung lagi sama tes DNA yang dilakukan Dr. Sugeng. Dr. Sugeng punya kapasitas, memang legalitasnya ada. Nah, di situ bahwa Dr. Sugeng menyatakan bahwa jangankan sampai ke Nabi Muhammad, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu bisa terdeteksi kalau menggunakan tes DNA. Nah, itu seperti itu. Nah, sementara yang disampaikan sama Bang Foku tadi juga belum ada pengcounter gitu loh. Jadi untuk secara DNA ini tidak mustahil menjadi keturunan mustahil ini keturunan Nabi Muhammad. Kemudian secara hukum nasab itu tidak terverifikasi. Nah, ini saya sebagai orang awam butuh bantahan. Ini yang sudah disampaikan kedua orang yang sudah punya kapasitas sendiri. Terima kasih. Kita lihat ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya tadi masalah Bahsul Masail, Anda lihat di sini sekarang ada Bahsul Masail, ya, keputusan Muktamar NU 31 di Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah, 29 November sampai 1 Desember 2004 yang tadi dibilang Ustadz Faku. Ini ada tentang Bahsul Masail. Adinia al-Waqi'iyah, keputusan Muktamar ila akhirihi sampai tes DNA. Oke. Soal apakah tes DNA dapat dimanfaatkan untuk dasar hukum dan ilhaqun nasab menetapkan keturunan sebagaimana al-qiyafah, atau al-qiyafah ini artinya sebagaimana penetapan dalam kriminal. Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Menafikan bisa, ya seperti yang tadi disebutkan Ustadz Faku, menafikan dan juga menafikan bisa, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Hukum fuqaha, sumber referensinya ini ya. Ini referensinya Ahkam Fuqaha, solusi problematikal aktual hukum Islam, keputusan Muktamar Munas, studi kasus. Nih, studi kasusnya kita lihat ya. Bisa kelihatan ya. Studi kasus, misal seorang anak yang menuntut hak waris kepada seseorang yang dianggap bapaknya, bisa batal ketika hasil tes DNA dia gagal. Oke. Sedangkan untuk menetapkan nasab tidak bisa otomatis dengan memakai tes DNA. Hal ini terkait status anak hasil kehamilan di luar nikah. Bisa jadi dia anak biologis, tetapi silsilah nasabnya bermasalah apabila di luar pernikahan yang sah. Ini yang tadi disebutkan Ustadz Faku. Tapi studi kasusnya ini
kita lihat deh rumusan jawabannya. Di sini hasilnya begini ya, studi kasusnya ya. Tapi misal seorang anak yang menuntut hak waris kepada seseorang, berarti satu ya. Ini satu generasi. Misal seorang anak menuntut hak waris daripada seseorang. Jadi satu anak bilang bahwa ini bapak saya loh, saya punya hak waris dari beliau. Akhirnya bisa batal ketika hasil tes DNA dia gagal. Ya, tes DNA dia gagal, dia bisa batal. Oke, sedangkan untuk penetapkan nasab tidak bisa. Oh iya jelas, karena kalau nggak salah ada hadis yang menyatakan al-waladu lil firosh walil akhir al-hajar. Anak itu adalah, keturunan itu dilihat dari al-firosh asy-syar'i, keturunan daripada hubungan ranjang yang syar'i, yang artinya sudah mempunyai akad nikah dan lain sebagainya. Bisa jadi dia anak biologis, tapi silsilah nasabnya bermasalah apabila di luar pernikahan yang sah. Ini jelas. Tapi Ana di sini ngelihatnya kayaknya beda ya. Gini, kalau misalnya yang Ana tanyakan itu apakah hubungan jauh bisa dinafikan apa enggak atau diisbatkan? Kita cari ya hubungan jauh ya. Penetapan hasil tes DNA untuk nasab yang jauh. Ya. Hukum penetapan jauh mana ya? Oke. Penolakan metode tes DNA. Penolakan ini adanya sebentar. Ilhaqun nasab. Nah, kalau misalnya Dokter Sugeng itu yang dibilang keturunan Nabi Ibrahim. Gini aja deh, coba kita lihat ya. Keturunan Nabi Ibrahim, haplogrup ini aja ya. Diambil dari mana gitu. Oke. Mengenai hasil tes DNA ini RMI NU Banten. Oh, ini Kiai Haji Imaduddin. Oke. Haplogrup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi. Jadi orang yang hari ini mengaku garis lurus laki-laki dari raja-raja besar Nusantara harus mempunyai kode genetik dengan haplogrup O. Sedangkan ia mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim harus mempunyai kode haplogrup J. Oke. Sekarang kita bahas lagi haplogrup J itu dari mana? Haplogrup J di awal pertama kali dibuktikan. Oke. Ayo, ini dia. Cuman kayaknya Wikipedia-nya bahasa Inggris ya. Kita lihat di sini ada bahasa Indonesia apa enggak. Ada juga bahasa Indonesia, sebentar. Gimana caranya? Ya. Oke. Haplogrup JM ini adalah seorang manusia kromosom DNA haplogrup. Hal ini diyakini telah berevolusi di Asia Barat. Oke, sampai ke haplogrup J ini diambil awalnya oleh siapa? Sebentar. Ya. Haplogrup JM267 didefinisikan oleh MSNP dia adalah zaman modern yang paling sering di Semenanjung Arab, Yaman hingga 76%, Arab hingga 64%, Ashimali 2009 ini Qatar 58%, Dagestan dan lain-lain. Yahudi Askenazi 20%. Oke, ini terutama non-Arab Semit berbicara wilayah seperti Turki, Sunni Muslim India, Syiah 11%, dan lain-lain.
Adapun tentang siapa namanya haplogrup grup J siapa ya yang pertama kali, siapa, ada yang bisa lihat? Ada yang bisa lihat referensi tentang Jewish atau Cohen? Saya sebelum Habib mencari yang yang sedang dicari, boleh saya menambahkan dulu, Bib? Ya, silakan. Terkait tes DNA, Bib, di Basul Masail itu kan yang dijadikan contoh perkara itu kan nasab yang dekat gitu kan, Bib ya. Cuma kan persoalannya mungkin Tuan Majasim ini sepakat kalau nasab yang dekat ya menggunakan tes DNA itu ya oke lah gitu kan. Tapi ini pertanyaannya kan nasab yang jauh itu. Nah maka begini, Bib, kalau dari saya pribadi, ini saya pribadi karena saya belum paham, maka suatu hukum fikih itu dia kalau belum meneliti, artinya si kapasitasnya itu ada di orang lain, maka dia akan menunggu hasil keputusan dulu dari si peneliti. Bagaimana menurut si peneliti ini tes DNA yang jauh akurat apa enggak? Kalau akurat maka si ulama fikih akan membuat suatu produk hukumnya gitu kan. Apabila tidak pun akan membuat produk hukumnya, maka si ulama fikih itu Tuan mengerti lah, paham maksudnya saya itu kan. Nah makanya karena ketergantungannya fatwa ini terhadap kepada seorang peneliti, karena ini bukan kapasitasnya seorang fuqaha dalam penelitian DNA ini, maka berarti kesimpulannya kalau menurut saya pribadi menunggu keputusan para ahli. Nah, misalnya sekarang belum disepakati keakuratannya, maka itu tuh harus ada dialog dulu antar para ahli itu. Bagaimana keputusannya nanti diambil hukumnya. Tapi kalau sementara waktu yang saya pahami ya, mohon maaf, dari Dr. Sugeng ahli biologi itu mengatakan bahwa akurat tetap sampai ke beliau 100.000 tahun yang lalu pun itu akurat katanya gitu kan. Nah kalau seperti itu betul apabila narasinya Dr. Sugeng, mungkin ulama fikih pun akan sepakat ya kalau akurat seperti itu ya berarti bisa pakai tes DNA gitu. Berarti menurut Dr. Sugeng itu 100% berarti ya? Kalau 100% terlalu ke atas itu beliau pun nggak memastikan 100%. Kalau keturunan ke bawah kita anak itu bisa memastikan, tapi kalau ke atas itu persentasenya itu kalau nggak salah saya ini nanti dikoreksi sekitar 80 apa 90% gitu. Ya. Maksudnya gini, kalau misalnya Dr. Sugeng itu sudah mempunyai persentase dan juga mempunyai pernyataan yang kalau nggak salah Ana juga nonton di Kiai Haji Bang Roma itu dibilang mustahil. Nah sekarang kalau misalnya sudah ada hubungannya dengan ahli genetika dan sudah ada pernyataan, Ana mau lihat apa dari segi hukum Islamnya. Dan di sini Ana punya fatwa, bukan gini, maksudnya Ana cari dengan bahasa Arab, tentunya di sini nanti Ana terjemahkan. Di sini Ana mau lihat semua madhab ya, jadi jangan bukan Ahlus Sunnah doang, tapi juga Wahabi kita lihat, Syiah kita lihat, begitu. Nah di sini kita pertama ke Darul Ifta Masriyah di sini. Darul Ifta Al-Masriyah. Fatwa itu dia akan berubah seiring perkembangan penelitian itu sendiri gitu kan. Betul, ya. Sementara kita ngelihat bahwa ini sekarang penelitian ini bermuara ke Dr. Sugeng dan Dr. Sugeng menyatakan bahwa mustahil. Jadi kita ambil yang sekarang dulu dah, minimal yang terjadi sekarang dulu dah gitu. Mungkin biar umat biar tahu bahwa ini walaupun belum finish tapi ada pembahasan gitu. Ma hukum as-su'al. Al-Ba'idah di sini mana ya? Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Itu Beb, bisa dicari hukum tes DNA di PIS KTP juga ada itu. Ketik aja di situ, nanti ada itu. Oh, maksud Al-Fagir yang yang dibilang bukan yang sedekat tadi sudah dibahas di Basul Masail. Ini di PIS KTB itu ada yang nasab bait, nasab jauh ada nggak? Iya, coba ada di sini. Coba lihat ya. Al-Fatawa, Ismul Mufti. PIS KTB ya.
Bahasa Arab. Maaf. PIS DNA. Ya. Anda lihat PIS KTB-nya dulu. Nggak ada di sini, sebentar. PIS KTB downloadnya sebentar. Anda PIS KTB sebentar. Download. Gak usah download, Beb. Itu langsung apa? Oh, langsung aja. PIS KTB. Ya, ini dia. Kajian dakwah Islam. Oke. Pertanyaannya ya. Tentang apa DNA ya? Gimana bahasanya? Iya, betul. DNA. Tes DNA gitu. Tes DNA. Tes DNA. Oke, kita cari. Keluar belum? Ya, ini dia nih. Satu doang yang ketemu ya. Coba kita lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mohon pencerahan Anda, seorang wanita yang diperkosa. Oh, ini tuh. Ini perkosa. Jadi kayaknya deket ini ya. Iya, baca aja. Oke. Assalamualaikum Kiai, mohon pencerahan. Ada seorang wanita yang diperkosa di tempat tersembunyi sehingga ketika wanita tersebut membuat laporan kepada Qadi akan dirinya telah diperkosa, wanita tersebut hanya membawa bukti berupa DNA yang lain dan lain sebagainya tanpa ada 4 orang saksi. Pertanyaannya, apakah si pelaku pemerkosaan ini bisa lepas dari hukum had karena bukan 4 saksi yang dibawa melainkan bukti yang lain? Terima kasih. Jawaban, barang bukti selain manusia tidak bisa dijadikan bukti secara syar'i menurut Syafi'iyah, namun hanya dapat dijadikan penguat saja. Ini referensi dari Bughiyatul Mustarsyidin. Anda bacain ya. Wa fil Bughiyatul Mustarsyidin li Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar manasuhu wa ibarat sin laisa lil qadi an yaqbala syahadah aw yahkum bi mujarrad khattin min ghairi bayyinah mutlaqan an at-tafsil bi kaunihi khattihi aw khat mawthubun bihi amla احتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال تزوير هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إلى أن قال وقال في الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفصيله فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع. Ini dari Bughiyah. Dari Ghayatul Talkhis wal Murad. Ini fatwa Ibn Ziyad ya. Min fatwa Ibn Ziyad. Manasu mas'alatun la madkhal. Ya, falau idda'a syakhsun wadi'ah wa ankarahu al-mudda'a alaih fa aqama syahidan faqad falaysa lil hakim an yalzamul mudda'a alaih bitaslimi mujarrad firasatihi kama annahu la madkhal. Menurut selain Syafi'iyah juga, bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk memutuskan masalah hukugullah seperti had, namun bisa dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk masalah muamalah maliyah dan qanun ahwal syakhsiyah, hukum-hukum pribadi dengan syarat apabila bukti-bukti tersebut mencapai dugaan kuat yang dapat digunakan dalam persaksian. Darajatul dhann al-qawi alladhi yajuzu lahu syahadah. Namun sebagian ulama ada yang memperbolehkan hal tersebut dijadikan bukti secara mutlak, baik hukukullah atau lainnya, seperti Ibnul Qayyim wallahu a'lam. Ini referensinya kayaknya kepanjangan kok Anda bacain semua. Kesimpulannya kurang lebih apa? Jadi itu? Di sini ini kesimpulannya kayaknya nggak bisa dibilangnya di sini. Seperti mazhab Imam Syafi'i. Ini yang dekat ya, yang dekat bukan yang jauh. Yang dekat aja di sini jadi berbeda ini loh. Jadi berbeda sama yang tadi. Ini tahun berapa ya? Begini, betul. Sabtu, Iya, artinya gini, kalau untuk isbat nasab itu nggak bisa, tapi kalau untuk sebagai dukungan dukungan bukti ya, itu bisa gitu. Ya. Tentu ini di masalah apa? Tapi ini masih masalah DNA yang dekat karena ini wanita ini kan diperkosa. Ya. Deket, kalau deket tadi kita sepakat soalnya. Itu ilatnya apa? Kenapa nggak bisa ilatnya apa?
Ilatnya tadi disebutin di sini. Saligadi an yakbala syahada au yahkum wajad khat min ghairi bayin mutlaqan an tafsir bi kaunihi khatti au khat mawthuq bi amla ihtiyatan lil hukm alladhi fihi ilzam al khasm ma ihtimal tazwir. Wala nawajun an khatta bi syai' tamidahu. Ini ilatnya Anda nggak nemu di sini. Di Bugiyah belum ada. Ya, artinya begini, Beb. Ketika ada fatwa misalnya haram tes DNA tanpa ilat, artinya tuh misalnya tanpa ilat itu apa sih yang menjadikan dasar haram itu apa? Nah, kalau misalnya dia punya ilat, misalnya haram karena apa? Karena tes DNA itu menurut ahli itu nggak akurat. Nah, harus seperti itu gitu kan? Nanti. Nah, ya. Ana masih gini, Ana masih begini. Ana masih mau nyari tentang an-nasab al-ba'idah. Sebenarnya tadi Ana jadi nggak jadi apa? Jadi keluar konteks. Yang nasab yang jauh. Karena nggak konsen. An-nasab al-ba'idah. Ba'idah bihimdin nawawi. Itu DNA itu bahasa Arabnya al-himd an-nawawi. Bil-himdin nawawi. Nah ini. Berdua ala ma'rifat al-ansab al-ba'idah wal usul qabaliyah. Ana mau lihat yang apa? Yang semua ya. Ini coba nih. Yang atas nih. Bil basmah al-wirafiyah juga. Kalau cari tes DNA daripada ulama salaf kayaknya nggak mungkin ada gitu dulu ya. Karena tes DNA belum ada. Paling pengembangan dari siapa ya. Lihatnya ya referensi orang yang deket lah gitu, yang nggak mungkin kan salaf ngomong. Hal al-intisab lil qabilah yuthbit bil himd an-nawawi am la? Wa hal al-aqs sahih bima'na yantafi syakhs min intisabihi lil qabilah idza lam yakhruj ala nafsi majmu'atil qabilah. Nah, ini jadi nasab satu kabilah ya. Satu qabilah, satu kelompok. Jadi bukan anak ke bapaknya langsung, bukan begitu. Alhamdulillah, i'timadil basma al-wirathiyah fi tajdidin nasab lil qabaliyah yumkin an yakuna masyru'an wa yumkin an yakuna mamnu'an wa dzalika hasab at-tafsil al-ati. Jadi ada tafsil, bisa jadi benar, bisa jadi bisa jadi tidak. Awalan idza thabata an-nasab al-qabilah bituruq asy-syar'iyyah al-mu'tamadah. Nah, ini jawabannya adalah tafsil atau diperinci. Kalau misalnya thabatan nasab ini sudah sabit atau dibuktikan nasab ini kepada qabilah tertentu atau kelompok tertentu bituruk asy-syar'iyyah dengan cara-cara atau jalan-jalan, jalur-jalur yang syar'i al-mu'tamadah yang bisa dipertanggungjawabkan. Fala yundur ila nata'ij al-basmah al-wirathiyah. Maka tidak bisa dilihat atau tidak bisa di apapun ya, maksudnya fala yundur ila nata'ij, kita nggak bisa melihat dari hasil al-basmah al-wirathiyah yang di sini disebutin tes DNA, walau khalafatit turuq al-masyru'ah, walaupun tes DNA itu menyalahi literasi atau dalil-dalil jalan-jalan yang masyru'ah, yang ada hukum syariat di dalamnya. Fan nasab dan nasab fi syari'ah al-islamiyah, di dalam syariat Islam nasab lahu wasail itsbat mu'tabarah, dia mempunyai jalan untuk menetapkannya, yang jalan ini mu'tabarah, bisa dipertanggungjawabkan secara syariat Islam. Walaysa an-nadhar maqsuran fiha, tapi katanya nggak mesti dengan turuk, dengan wasail itu doang. Ala waqi'il amr faqat hatta yuqal, sampai dikatakan bahwa innal basmah al-wirathiyah, bahwa tes DNA taqta'u kulla syakkin, bahwa tes DNA itu sangat valid dan memutuskan seluruh syak atau seluruh keraguan. Nah, di sini walidzalik, karena itu fa innal walad minaz zina la yunsab ila zani syar'an inda jamaahiril ulama ma annal basmah al-wirathiyah. Ini dia kembali lagi nih. Dia kembali lagi ke pembahasan zina ini. Sebentar, Anda lihatin ininya dulu sebentar. Tapi syariat Islam tak binadhar ila waqi' al-amr wa anna hadzal walad qad takun. Faman ishtahara bil intisab ila asli muayyan aw qabil ma'ruf fala yajuzu ta'an fi ansabi. Nah, ini nih. Lanjutannya. Faman ishtahara bil intisabi ila aslin muayyan,
barang siapa yang telah masyhur dan telah masyhur ya, ishtahara bil intisab, bahwa dia itu mempunyai nasab ila aslin muayyan, ke salah satu asal atau salah satu puncuk nasab, satu nenek moyang, au qabilah atau kabilah atau kelompok ma'rufah yang sudah masyhur diketahui oleh umum, fala yajuzu ta'nu fi intisabihi walau adharat nata'ijil fahs